Baik, selamat sore Ibu. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersedia menghadiri interview pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahira dan 2 teman saya ini namanya Audrey dan Vino. Kami dari kampus Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Kalau begitu kita bisa langsung mulai interview saja ya Ibu. Boleh. Oke, selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan nama saya Vino. Saya ingin bertanya, em, boleh memperkenalkan diri, Ibu? Boleh. Saya Vera, Vera Nisa Gunawan, dipanggil Vera. Oke, Mungkin background posisi sekarang kali ya. ya, Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di MNC E-Commerce Indonesia. Di bawah PT MNC E-Commerce Indonesia itu ada Mister Aladin, kalau adik-adik tahu ya. Ada aplikasinya juga, ada beberapa promonya juga mungkin sering lihat di digital ataupun di TV. Kemudian ada Aladin Mall. Aladin Mall ini adalah e-commerce-nya. Kalau Mister Aladin adalah OTA-nya, Aladin Mall ini e-commerce-nya. Dan ada beberapa produk-produk lainnya juga sih. oke, oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh memperkenalkan perusahaan secara singkat. Ya, oke. Seperti yang tadi saya sebutkan secara brief ya, bahwa PT MNC E-Commerce Indonesia ini punya beberapa produk digital seperti Mister Aladin. Mister Aladin ini adalah OTA. OTA itu adalah online travel agent. Mungkin kalau kalian lebih familiar dengan kompetitor kami seperti Traveloka, Tiket.com gitu ya. Mister Aladin juga menjual produk-produk yang sama, OTA, yaitu tiket pesawat, baik internasional maupun domestik, hotel, tiket kereta, dan produk-produk explore seperti misalnya tour, dan lain-lain banyak. Banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah Aladin Mall. Aladin Mall ini adalah e-commerce. Mungkin lebih familiar dengan kompetitor kita seperti Shopee, Tokopedia gitu ya. Jadi marketplace yang memang menjual sebanyak kali barang ya, semua ada di sana gitu. Memang Aladin Mall ini tergolong baru ya, bisa dibilang baru 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 beberapa tahun lah. Jadi memang masih 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 membuat awareness lebih besar lagi supaya banyak yang lebih tahu. Di luar itu ada beberapa produk-produk lain seperti Solyu makeup, kemudian beras keluarga bijak itu dari sisi beras, dan ada beberapa juga produk-produk fashion. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Perkenalkan dulu, nama saya Audrey. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin nilai apa sih yang dipegang oleh perusahaan Ibu? Kira-kira value yang dimiliki perusahaan itu apa? Oke. MNC E-commerce Indonesia ini ada di bawah naungan MNC Group. Mungkin kalian juga sering dengar ya, MNC Group yang punya beberapa TV seperti RCTI, MNC TV, GTV dan lain-lain, dan banyak sekali seperti koran, radio, portal dan lain sebagainya. Nah, secara grup kami punya nilai atau filosofi yang memang diturunkan ke semua perusahaan di bawah MNC Group, yaitu vision, quality, speed, and determination. Kalau boleh saya bedah satu-satu, vision itu artinya kita punya clear goal and objective. Sebenarnya apa sih yang mau kita capai gitu dari bisnis yang dibangun ini. Nah, masing-masing perusahaan di bawah MNC Group punya bisnis berbeda-beda, artinya goalnya pun juga akan berbeda-beda gitu ya. Yang pertama vision. Yang kedua itu adalah quality. Quality di sini kami menekankan mengenai eksekusi. Jadi apa yang harus dilakukan supaya vision yang pertama tadi itu bisa tercapai gitu. Dengan mengedepankan quality yang diberikan kepada
kepada apa namanya kepada counternya kita, misalnya kalau TV ke audiensnya, kalau yang dipegang saya ke customer saya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah speed. Speed ini prinsipnya adalah harus cepat dan efisien. Kenapa? Terutama kalau di perusahaan yang saya pegang, digital gitu ya, online, itu semuanya harus cepat gitu. Keputusan pun yang diambil harus cepat, karena semua bisnisnya itu dinamis, bergeraknya sangat cepat sekali. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi semua keputusan yang diambil itu harus cepat dan juga harus efisien. Nah, yang keempat adalah determination. Determination ini artinya sebelum visionnya itu tercapai, ya nggak boleh berhenti. Tuh. Itu sih, itu memang filosofi grup, nilai-nilai yang ditanamkan oleh grupnya MNC, oleh MNC Group ke semua perusahaan di bawahnya. Oke. Mungkin follow up question buat pertanyaan itu, kayak gimana perusahaan MNC itu mentransfer value tersebut ke pegawai-pegawainya, kira-kira caranya supaya para yang bekerja di MNC juga mengerti tentang value itu. Ya, di sini ada prinsip yang sangat dipegang teguh oleh chairman-nya MNC Group ya, chairman kita di sini, lead by example. Jadi semua yang dilakukan itu harus top to down. Artinya manajemen harus bisa memperlihatkan cara kerja, cara mengambil keputusan, cara menyelesaikan masalah gitu ya. Harus bisa memperlihatkan dulu nilai-nilai yang kita adopsi tadi gitu kepada bawahnya, supaya yang bawah itu akan lihat, oh, our leader is doing the right thing, is doing that thing gitu ya, is doing the philosophy, maka mereka pun akan mencontoh. Jadi prinsip yang kita pegang juga adalah itu, lead by example. Jadi lebih memberi contoh secara tiap hari gitu ya. Mungkin kayak sehari-hari, jadi biar karyawan juga bisa mencontoh dengan baik gitu ya. Betul, karena kalau sudah di perusahaan gitu ya, misalnya nih kalian melihat atasan kalian tidak mengerjakan dengan benar gitu, kenapa saya pasti akan ada perasaan di mana kenapa saya harus mengerjakan bagian itu gitu ya, some kind of gitulah. Nanti kalian akan merasakan juga pada saat kalian sudah ada di posisi ini ya, bekerja ya, pasti ada tuh seperti itu. Itu kenapa di sini di apa ya, di push gitu untuk the management harus bisa jadi contoh yang baik, contoh yang benar. Oke, mungkin itu secara untuk value pertanyaannya udah cukup di situ. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan terakhir, yaitu kan MNC ini juga pasti banyak bekerja sama dengan perusahaan lain atau bisnis lain, karena nggak mungkin berdiri sendiri juga. Terus kira-kira gimana sih proses perusahaan MNC Group ini atau MNC Commerce mau kerjasama itu, kira-kira prosesnya itu gimana? Mungkin bisa secara general atau secara spesifik bisa dijelaskan. Oke. Kerjasama ada beberapa bentuk ya. Mungkin saya jelaskannya dari perusahaan yang saya pegang ya. Let's say misalnya OTA. Kerjasama yang dilakukan itu pertama kita punya vendor hotel, vendor tiket pesawat, itu kan. Kalau tiket pesawat kita kerjasama langsung sama airlines-nya. Kalau ke hotel-hotel kita bisa langsung ke hotel, bisa lewat wholesaler, dan lain sebagainya ya, ada tour, ada tiket kereta dan lain-lain. Kalau seperti itu, yang jelas yang harus dilihat adalah dua hal. Satu commercial, yang satunya lagi legal. Jadi agreement kan kalau kerjasama harus ada agreementnya gitu ya, supaya clear di awal. Nah, yang clear itu ada dua hal itu, commercialnya seperti apa, kemudian legal partnya seperti apa. Nah, biasanya dalam pembuatan agreement ini semua bagian akan terlibat. Bagian bisnis, tim bisnis yang handle komersialnya akan terlibat, tim legal dan tim keuangan yang juga akan melihat aspek-aspeknya mereka yang ada di dalam agreement tersebut. Bahkan kalau di OTA, kalau di e-commerce,
tim teknologi ya, itu pun harus terlibat gitu. Karena biasanya kalau di digital ada API connection. API connection itu misalnya antara satu platform ke platform lain itu harus terkonek baru bisa kita ambil gitu ya. Itu kerjasama juga gitu di bidang digital. Itu yang pertama. Yang kedua bentuknya adalah kerjasama dalam bentuk apa ya, misalnya seperti promosi gitu. Kalau tadi kan produk ya kan, tadi kan produk jadi ada komersial. Kalau dalam bentuk promosi harus dilihat benefitnya apple to apple. Jadi apa yang kita dapat dengan apa yang kita berikan harus sama gitu kan, secara value itu yang harus diperhatikan gitu biasanya. Misalnya let's say kita kerjasama dengan bank. Bank akan memberikan support dalam bentuk diskon misalnya ya. Mereka kasih diskon let's say 20%, 30% gitu. Itu benefit yang kita dapat. Tapi apa yang kita berikan ke mereka? Misalnya yang kita berikan adalah exposure dalam bentuk banner atau exposure dalam bentuk promo digital ke Google, ke GDS, GDN gitu. Jadi, tapi prinsipnya adalah harus apple to apple antara kiri dan kanan. Apa yang kita dapat dan apa yang kita berikan. Mungkin Jadi secara general itu sih. harus adil ya buat dua Ya, pihak. ya. Mungkin follow up question untuk pertanyaan terakhir, kira-kira dari pengalaman Ibu sendiri, apakah kerjasama dengan konsep apple to apple ini untuk konsep dua pihak mendapatkan keadilan yang sama, untung yang sama itu, apakah selalu berhasil atau pasti ada sometimes atau gagal atau gimana? Kalau di sini karena apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan ya, itu bentuknya wajib. Jadi kalau apa yang kita dapatkan lebih besar dari apa yang kita berikan masih nggak apa-apa. Tapi kalau apa yang kita dapatkan lebih kecil dari apa yang kita berikan, itu pasti kena audit nanti. Gitu. Jadi karena ini perusahaannya perusahaan besar ya, segala tindakan, segala keputusan yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan sampai bahkan kalau sampai diaudit gitu. Berarti kerjasama yang sudah dilakukan ini sebanyaknya itu udah berhasil gitu ya, bisa Ya, menguntungkan perusahaan. majority pasti antara sama atau kita dapat lebih besar. Jarang lah ya kalau kita dapat lebih besar karena kan pihak sananya juga akan meminta hal yang sama. Iya, biar adil semuanya juga ya. Iya. Mungkin dari Fahira atau Vino ada pertanyaan lain, follow up questions? Mungkin. Jadi saya sih udah cukup. Saya sudah cukup juga. Ini tugas apa? Mata kuliah apa? Kita ada tugas dari Multinational Corporate Management. Jadi kita di sini tujuan untuk interview Ibu itu untuk mengetahui perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mau bekerja sama dan memiliki manajemen perusahaan yang go internasional, yang bermultinasional gitu. Oh, oke. Mungkin sekian pertanyaannya itu aja yang bisa kita pertanyakan. Mungkin next-nya kita bisa lebih banyak lagi bertanya kalau misalnya ada waktu lain. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ini aja ya. Info aja. Baik, Ibu. Sebelum kita menutup Zoom-nya, foto dulu ya, Ibu. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah boleh live, Ibu. Saya live ya. Ya, Thank Bu. you Terima semua. kasih. Woi anjing cepet banget, gak nyampe 20 menit. Berarti sisa Yaudahlah, lagi. kita bilang ke Idam dia sibuk anjing.
Iya udah kan ternyata dia ini kan asisten. Iya, Pak Abzat asistennya Haritanu. Lu tahu nggak Haritanu Tahu yang punya anjing makanya demi apa asistennya? Iya anjing, gue tuh baru tahu kemarin bokap gue bilang, gue kayak pantesan. Thank you Ci. Rumahnya Haritanu depan rumah saudara gua anjing. Gimana? Berarti kita sisa 2 orang lagi ya, Dri? Iya, tunggu gue nanya dia. Untuk gue bingung mau nanya gimana. Aduh, gue tadi kayak gemetar lagi. Pakai almet panas anjir. Ah, iya, Mereka guys. kepanasan. Kira-kira Iya. untuk Ini kayaknya dipotong ngomongnya gimana ya? 20 Ngomongnya menit. gimana? Kira-kira untuk dua orang lain dari perusahaan, kira-kira untuk 2 orang lagi di interview dari perusahaan Mau nonton TV. Udah. Kira-kira 2 orang lagi di interview. Kasih ya. Kira-kira untuk 2 orang lagi di interview dari perusahaan Cici bisanya di kapan? Bisanya kapan ya? Mungkin Bisanya kapan ya? bisa langsung. Ini bisa gue stop ini nggak sih? Stop record? Bisa. Oke, gue stop aja.